Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam program Renungan Susanim. Nah, sebelumnya saudara yang dikasih Tuhan, kita terlebih dahulu satukan hati kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Suatu kesempatan yang baik dalam kami mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, urapi kami ya Tuhan pendengaran kami, sehingga firman-Mu itu termeterai dalam hati kami. Kami akan terima kebenaran-Mu dan sambut dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, Yesus Kristus mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan dalam hidupnya. Dia mengalami tantangan-tantangan yang berat, rintangan yang berat, bahkan lebih berat daripada itu, penderitaan dan siksaan yang sangat luar biasa yang dia hadapi. Tetapi karena Yesus dipenuhi dengan kasih karunia, Yesus dipenuhi dengan kebenaran yang tercatat dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran, sehingga Yesus mengalami sebuah kemenangan yang besar dalam sebuah pergumulan yang dia hadapi. Nah, pergumulan itu datang dari orang dekat. Permasalahan yang dihadapi datang dari orang dekat, datang dari murid-murid Yesus, datang dari berbagai macam imam-imam, saudara, dan sebagainya. Tapi Yesus harus melaksanakan itu, Yesus harus melewati itu. Karena itu adalah sebuah perjalanan misi yang harus Yesus tuntaskan. Misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Dan itu terjadi hanya oleh kasih karunia yang memenuhi kehidupan Kristus. Dan kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kembali saudara, tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang luput atau yang bebas dari yang namanya pergumulan dan tantangan. Pergumulan dan tantangan bagaikan pasangan hidup yang terus ada, yang terus selalu ada dalam kehidupan kita. Selalu ada dalam sepanjang kehidupan manusia. Selama manusia itu masih hidup, pergumulan dan tantangan itu akan selalu ada. Yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap iman kita terhadap pergumulan itu, terhadap tantangan itu. Apakah kita menjadikan pergumulan dan tantangan itu sebagai sarana untuk membuktikan, menyatakan iman kita kepada Tuhan, atau justru sebaliknya terjadi penyangkalan iman kepada Tuhan? Jadi kasih karunia sangat berperan penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mau taat kepada Tuhan, kasih karunia itu sangat penting dan dia berperan dalam kehidupan kita melewati berbagai macam persoalan, pergumulan yang ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dunia sedang dilanda dengan dan sedang mengalami sebuah pergumulan yang begitu besar, pergumulan yang begitu berat, persoalan yang begitu berat, sangat rumit, sulit untuk dikendalikan. Melalui wabah virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali bangsa dan negara kita. Ada ribuan jiwa yang meninggal setiap hari. Bukankah itu semua pergumulan kita?
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat di depan mata kita. Apakah itu bukan sebuah pergumulan kita? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sesama anggota tubuh Kristus, terlibat di dalamnya. Paling tidak kita memberikan sebuah empati, paling tidak kita memberikan sebuah perhatian, paling tidak juga kita mempersiapkan hati kita. Pergumulan yang besar. Bangsa kita mengalami hal ini. Seluruh dunia mengalami hal ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita harapkan untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk melewati pergumulan ini? Saudara, jangan menjauhkan diri, kata firman Allah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, bagaimana kita keluar sebagai pemenang di dalam pertempuran iman kita, dalam pergumulan hidup kita, kalau kita jauh dari kasih karunia? Jadi kita melihat di sini bahwa kasih karunia adalah sebuah kekuatan, adalah sebuah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah dalam hidup saudara dan saya, menjadi sebuah pegangan dan sebuah bentuk strategi pertahanan iman kita, strategi pertahanan perjalanan kehidupan kita di dalam menghadapi pergumulan, di dalam kita menghadapi persoalan yang besar, tantangan yang besar. Kasih karunia ini adalah kekuatan yang hendak memampukan kehidupan saudara dan saya untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kasih karunia ini memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan, dan kiranya terus mempertahankan iman itu sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi peran kasih karunia di sini yang paling besar, yang paling penting dalam kehidupan kita. Dia adalah sebuah kemampuan, sebuah kekuatan untuk dapat mengubah kehidupan seseorang dari orang jahat menjadi orang yang baik. Nah, saudara, kehidupan Rasul Paulus diubahkan oleh kasih karunia. Dia kemudian mengalami sebuah pembaharuan. Yang tadinya seorang penganiaya, yang tadinya dia juga adalah seorang penghujat, yang tadinya dia adalah seorang yang begitu ganas. Tetapi dia diubah oleh kasih karunia menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik, dan menjadi manusia yang siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kasih karunia itu adalah kekuatan, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan bagi kehidupan orang percaya. Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Saat ini kita diingatkan kembali oleh firman Allah bahwa jangan menjauhkan diri. Akibat dari orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kalau hati ini sudah dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati dan sebagainya, kekotoran-kekotoran yang lain sebagainya, saudara, maka itu berarti kita sedang membawa hidup kita kepada sebuah kehancuran. Kita sedang membawa hidup kita kepada sebuah kerusuhan, membawa hidup kita kepada kekacauan. Kita sedang menggiring hidup kita kepada jurang maut. Kita sedang membawa hidup kita kepada sebuah penyangkalan iman kepada Tuhan. Kalau hati ini dipenuhi dengan segala kepahitan, iri hati dan sebagainya. Itu sebabnya kata firman Allah, jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Harus mendekatkan diri. Haleluya, haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa peran kasih karunia ini sangat berarti dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita. Dia akan menolong kita dan memberi kita kemampuan dalam menjalani, melewati pergumulan-pergumulan itu. Kita akan menang dalam pergumulan, tapi ingat, kemenangan itu adalah adanya peran kasih karunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah dengar firman-Mu, kiranya firman itu membawa hidup kami ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Membuka mata hati kami dan kami mendekatkan diri terus-menerus dalam mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengerti tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu itu Tuhan sebagai terang dan pelita di dalam perjalanan hidup kami. Meteraikan dalam hati kami ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau ampuni segala kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa atas bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan kami, kepala negara. Mulai dari Bapak Presiden, jajaran kementerian, lembaga eksekutif, lembaga legislatif. Kami berdoa untuk kepala-kepala daerah, pimpinan-pimpinan wilayah ya Tuhan Bapa dalam surga. Engkau memberikan mereka semua segala hikmat dan pengetahuan. Memberikan kebijaksanaan, kearifan, kecerdasan, semangat yang tinggi dalam melayani masyarakat Indonesia, dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia, menghadapi masalah-masalah ini Tuhan. Di dalam ya Tuhan, masalah yang begitu besar tentang wabah virus COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau tolong agar supaya kebijaksanaan, keputusan yang keluar, yang diambil oleh pemerintahan kami adalah keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Bapa di surga untuk tim medis, para dokter dan para perawat Tuhan Yesus. Engkau memberkati dengan segala hikmat dan pengetahuan. Engkau tambahkan pengetahuan kepada tim dokter, kepada tim medis, perawat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi, menangani wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Engkau melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bungkus mereka dalam kuasa darah Anak Domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Mulai dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Tuhan naungi, Tuhan lindungilah mereka. Engkau memberkati dengan segala hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan daripadamu. Kearifan dan kecerdasan, semangat yang tinggi dalam melayani Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan Bapa di surga. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kualitas roh untuk melayani Engkau jauh lebih besar daripada kepentingan-kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus tolong pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk jemaat Sosanim seluruhnya Tuhan. Bungkus dalam kuasa darah Anak Domba Allah. Engkau lindungi, Engkau naungi ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau tambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Engkau memberkati ya Tuhan dengan kearifan, kecerdasan Tuhan. Semangat yang tinggi dalam mengiring akan Engkau, dalam melayani akan Engkau Tuhan. Menjadi dewasa-dewasa di dalam imannya kepadamu ya Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Sosanim. Terima kasih ya Tuhan Bapa yang baik. Engkau memberkati keluarga kami. Lindungilah keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Untuk bungkus dalam kuasa darah Anak Domba Allah. Dan Tuhan beri hikmat kepada kami. Beri kami kecerdasan, kearifan ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan perlindungan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah gunung batu keselamatan, tempat perlindungan dan naungan kami. Hanya kepadamu kami beroleh keselamatan. Hanya kepadamu kami beroleh pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan doa ini dengan bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan Sosanim kita pada saat ini. Kita sudah menaikkan doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita semua. Dan terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Salam dalam kasih karunia Yesus Kristus. Haleluya. Amin.